Kita lihat bersama-sama bahwa saat ini Mahfud MD sudah sampai di Tugu Proklamasi. Kita juga bisa dengarkan secara langsung ke Tugu Proklamasi untuk mendengarkan statement. Dipilih, Pak. Kita mundur. Jangan didorong. Mundur, semua mundur. Kita mundur. Kita sambil jalan. Ya, ikut. Udah, dia jangan jauh. Jalan lah, Bang. Bisa berjalan, Bang. Ya, Bang, jalan apa? Ya, kita ngikutin. Dari jauh. Enak semua. Bro, dari jauh aja, bro. Biar enak, bro. Mundur yuk. Mundur yuk. STP mundur. Weh, bareng-bareng. Tengah. Oke, Mas Pangi, kita lanjutkan dialog tadi. Ini saat ini Mas Anies sudah masuk gedung KPU nih, tampaknya sudah mau mendaftar. Bagaimana tadi? Ya, ini yang menjadi penting ya dalam pendaftaran ini. Tentu yang tadi Anies merasa sinis, kok rasa-rasa sulit banget gitu ya. Setiap kegiatan seperti kebebasan kita, demokrasi kita kok rusak banget gitu. Tidak dapat izin ya kan, seringkali ada acara-acara dijegal, tidak ada mendapatkan izin di beberapa kali titik-titik ya. Nah, berkampanye pun susah kadang-kadang. Ya susah dalam konteks untuk mendapatkan izin gitu dan seterusnya. Jadi mungkin menangisnya beliau hari ini itu adalah seperti yang disampaikan oleh Pak Surya Paloh. Begitu besar tantangan ya, hambatan ya. Kondisi yang di luar dugaan beliau begitu berat gitu, ujian cobaan yang mereka terpa gitu dalam konteks untuk menjadikan Anies Caimin sampai hari ini bisa mendaftar ke kantor KPU. Terjal lah jalannya, tidak mudah, jalan yang berliku, yang sulit sebetulnya. Nah itu yang kemudian mungkin rasa itu dilampiaskan hari ini. Dilampiaskan hari ini kebahagiaan yang tertinggi. Orang menangis itu kan bisa juga karena bahagia ya, bukan hanya karena sedih. Bahagia dalam konteks ternyata satu pintu langkah awal untuk melihat mungkin konteks hari ini sesuatu yang bagi beliau ternyata betul hari ini beliau sudah seperti dugaan orang selama ini akan gagal mendaftar, tapi ternyata akan dijegal, tidak. Apalagi kan kita tahu Gus Imin dipanggil KPK ya setelah beliau deklarasi ya kan. Jadi kan secara manusia ya secara psikologi, secara manusiawi ya wajar-wajar saja kan ada kekhawatiran, kegelisahan, ketakutan, ada kecemasan ya yang dibilang oleh Pak Surya rasa sinis ya. Rasa-rasa tidak akan bisa mendaftar gitu, tapi ternyata terbukti. Kalau kita lihat ini gambar adalah di Tugu Proklamasi, Mahfud MD sudah datang, artinya menanti Ganjar Pranowo dan juga Ketua Parpol untuk kemudian hadir di sini melanjutkan acara sebelum akhirnya mendaftarkan ke KPU. Tapi kalau kita lihat respon publik sendiri terhadap Mahfud MD yang kemarin ini didaulat menjadi calon wakil presiden pendamping dari calon presiden Ganjar Pranowo. Ini bagaimana saat ini elektabilitas dia? Ya kalau sebenarnya Mbak Ana kalau kita bicara elektabilitas Mahfud memang dari cawapres itu kan yang saya potret hasil survei saya itu kan Sandi ya. Nomor 1, habis itu ada ada Ridwan Kamil, ada Erick Thohir, ada Khofifah, ada AHY ya. Dan Mahfud itu juga termasuk 5 besar. Tetapi itu secara Indonesia ya, bukan di Jawa Timur ya, secara keseluruhan elektabilitas Mahfud. Tapi yang saya katakan kalau dalam simulasi Mahfud dengan siapapun juga cukup baik. Prabowo Mahfud juga tinggi, Ganjar Mahfud juga tinggi, kemudian satu lagi adalah Anies Mahfud juga tinggi sebetulnya. Nah artinya Mahfud dalam segi apapun itu punya elektabilitas yang cukup lah untuk modal elektabilitas. Nah sebetulnya kalau hari kemarin Bu Mega memutuskan Prof Mahfud ini menurut saya tidak serta-merta satu variabel tunggal. Tidak hanya karena elektabilitas itu. Jadi parabelnya begitu banyak. Makanya saya sebutkan kemarin itu orang menggandeng cawapres itu banyak faktor ya. Kalau Mahfud kan nggak punya partai, udah pasti. Kemudian Prof Mahfud juga katanya harta kekayaannya juga terbatas. Berarti bukan pasangan. Katanya gini dalam wawancara terbaru Mahfud MD mengatakan bahwa dia tidak diminta sepeser pun untuk kemudian menjadi seorang wakil presiden, calon wakil presiden. Nah itu hebatnya Mahfud mungkin untuk mengambil sentimen itu ya bahwa beliau adalah pemimpin yang sederhana.
yang kekayaannya juga terbatas, juga tidak ada keinginan untuk membayar mahar politik gitu. Itu kan membangun citra. Sama halnya dia kampanye tadi malam itu kan dia sebenarnya udah kampanye. Saya kasih tahu sama anak saya, jangan sampai tahu saya ini jadi ketua MK, atau jangan sampai tahu ayah kamu ini pejabat, supaya urusan kamu nggak dimudahkan. Termasuk beasiswa ngurus sendiri, itu kan kampanye sebetulnya. Beliau udah kampanye, membangun citra ya, bahwa beliau ada bersih, beliau tidak nepotisme, termasuk anaknya sendiri disuruh ngurus sendiri gitu. Sampai jangan sampai ketahuan beliau adalah ayahnya pejabat. Nah konteks ini saya pikir bahwa Prabel tadi adalah punya partai, punya elektabilitas, punya logistik. Dan kita menurut saya ya, capres-cawapres kita nggak ada pasangan oligarki menurut saya hari ini. Tapi pendanaan ini nggak tahu dari mana gitu kan. Tapi nggak ada yang oligarki nih, nggak ada yang pemilik modal gitu. Termasuk Anies ya, dengan Caimin kita tahu lah kekayaan juga sebesar itu. Kemudian hari ini Ganjar Mahfud juga bilang Ganjar juga nggak punya uang. Ya. Mahfud bilang ya kekayaan hanya segitu. Jadi ini pasangan yang tidak ada oligarkinya, nggak ada. Itu salah satu nilai plus ya. Tetapi dari soal kemampuan mereka sentimen, mereka tentu akan membangun citra diri mereka. Maka kemudian dengan modal elektabilitas, tapi Mahfud punya modal lain. Modal lain itu adalah dia ingin jual soal integritas tadi, soal pemimpin yang bersih. Hasil survei Voxpol kan juga menunjukkan seperti itu. Karakter pemimpin yang diinginkan, yang diharapkan oleh masyarakat, itu yang paling besar itu adalah bersih, jujur, bebas dari praktek korupsi. Itu hampir 60%. Justru hari ini tren pemimpin yang sederhana, dekat dengan rakyat, perhatian sama rakyat, itu turun menjadi hampir 30%. Oke. Jadi ini trennya naik. Nah pemimpin yang tanggung jawab itu nomor 2, hampir 40%. Tegas juga ya, penting ya, tegas. Nah ini menunjukkan bahwa setiap pemilu itu juga kebutuhan rakyat juga beda-beda. Kalau dulu kebutuhannya kan tinggi dalam pemimpin yang sederhana, merakyat ya. Tapi kok rasa-rasa sekarang mulai muncul pada konteks pemimpin yang bersih, bebas dari korupsi dan jujur gitu, itu jadi penting. Nah disitulah kemudian kenapa hari ini Mahfud digandeng sebagai cawapresnya Ganjar. Mungkin untuk menjual konteks itu. Nah. Dan kita juga tahu bagaimana Anies punya integritas yang luar biasa gitu, bersih dan bebas dari korupsi. Bagaimana nih menilainya respons publik terhadap Mahfud MD yang kemarin baru dideklarasikan oleh PDIP, P3, Hanura, Perindo, ini bagaimana nih? Ana, sebelum respon publik, saya mau menyampaikan sesuatu yang tadi belum sempat disinggung oleh Ipang, juga Ratih dan Ana. Jadi saya mau mengatakan kenapa mereka berempat ini ada perasaan terharu dan mendapatkan kepastian. Karena 4 yang daftar ini belum pernah daftar ke KPU sebagai capres ataupun cawapres. Ini baru kali pertama loh buat 4-4-nya. Sementara kalau nanti Pak Prabowo dengan pasangannya, Pak Prabowo sudah pernah gitu. Jadi maksud saya, Anda bisa bayangkan masing-masing itu punya lika-liku latar belakang sebelumnya ya. Tadi sudah disampaikan oleh Ipang, Anies dan Caimin itu seperti hampir tidak mungkin gitu. Betul kan Anda ya? Seperti ada penghalang-penghalang, akhirnya hari ini pada saat KPU membuka pendaftaran Capres-Cawapres hari pertama tanggal 19, yang jadi pendaftar pertama adalah Anies dan Amin. Yang dulu nggak pernah dibayangkan kan. Pak Surya Paloh juga menyatakan demikian. Tadi Anies juga menyatakan demikian. Ada penjagalan ya. gitu ya. Hal yang sama loh kalau Anda lihat yang terjadi dengan Ganjar dan Mahfud MD, GMMD ini. Apa? Ganjar itu kan pada awalnya itu ada Dewan Kolonel dengan Ibu Puan kan sebagai yang dimunculkan. Lalu baru 21 April 2023 Ibu Megawati disaksikan oleh Pak Jokowi juga kan. Itu mendeklarasikan calon presiden kami adalah Ganjar. Lalu diberikan kopiah itu ya. Di depan Pak Jokowi itu pada waktu itu. Nah jangan lupa Prof Mahfud MD ada lagi cerita yang lebih berlika-liku. Sudah hampir sudah hampir detik terakhir gitu ya. Saya dengar cerita dari teman saya berhadapan-hadapan tuh, yang satu di pelataran, satu lagi di restoran Padang di sekitar sana, sudah siap-siap, baju sudah diberikan gitu. Nah tentu saja hari ini makin meyakinkan bagi Prof Mahfud MD. Jangan-jangan Prof Mahfud juga bilang, kalau saya dideklarasikan hari kemarin itu tanggal berapa, dideklarasikan tanggal 18 ya. Kemudian saya 19 harus didaftarkan gitu. Kalau nggak terjadi kejadian kedua kan. Jadi ada bayang-bayang sudah akan maju. Apa ada trauma begitu ya Cipta? Enggak, ya janganlah sampai ada trauma. Tapi artinya
di luar yang banyak orang bayangkan, nah ini sudah siap-siap masuk ya. Mereka berempat ini belum pernah masuk ke KPU untuk mendaftar sebagai capres dan cawapres. Sementara nanti Pak Prabowo itu sudah punya pengalaman gitu. Jadi karena itu hari ini mereka layak sekali terharu dan menambah keyakinan mereka. Nah kemudian tadi kembali ke pertanyaan bagaimana akibat dari pendaftaran ini, lalu keseimbangan elektabilitas di antara ketiga pasangan ini. Saya tetap ingin mengatakan Ipang dan Ana serta para pemirsa, ini betul-betul kita tunggu Pak Prabowo ini cawapresnya siapa. Karena apa? Karena di situ ada 3 sisi. Sisi yang pertama yang masih leading, masih memimpin di survei-survei itu Pak Prabowo loh. Jangan sampai itu kita lupakan walaupun ada yang margin error, ada yang tidak. Lalu yang kedua, lagi-lagi saya rasa seluruh mata dan hati menunggu Pak Jokowi ini jadinya kemana. Karena seperti yang kita ketahui memang ada tugas negara ke Cina gitu ya. Tapi kan Pak Jokowi ini juga tahu bahwa tugas negara ini ke Cina dan Arab Saudi saat ini itu berlangsung pada saat ada pendaftaran loh ini. Jadi sebenarnya apa yang disampaikan Prof. Egy itu menarik. Menurut saya kalau Presiden selama ini untuk hadir relawan saja beliau menyanggupi. Hanya kalau soal keluar ini adalah soal tugas negara. Dan kata Prof. Egy tadi memang jadwalnya sudah ada kan. Artinya ini kan sebuah apakah betul beliau menghindar. Atau betul beliau ingin mengatakan komitmen saya mau tidak di mana-mana lagi. Saya nggak mau diseret-seret lagi lah. Ini saya mau urusan negara aja. Atau mau memang netral nih? Ya maksudnya mau koalisi Ganjar saya nggak bakal hadir, koalisi Prabowo juga saya nggak bakal hadir. Itu kan berkelas sekali. Bahwa tugas beliau ya sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Atau sebaliknya Bang Ege, ini juga waktu untuk mencuci dosa. Kesalahan dalam konteks maksud saya kan terlanjur sentimen persepsi itu terlalu jelek hari ini. Enggak, tapi kalau orang sudah berada di tengah-tengah ini Ipang dan Ana, itu sair lagu tadi, kau yang memulai, kau yang harus memutuskan lah kalau nggak mengakhiri gitu ya. Jadi itu masuk yang kedua tadi ya, menunggu Pak Jokowi ini akan kemana gitu. Kalau persepsi tadi kan dianggap ini MK ini memutuskan hanya untuk anak presiden, karpet merah. Tapi kalau kemudian Gibran menolak, presiden juga memberhentikan langkah Gibran, itu kan adalah mengubah wajah presiden menjaga kehormatan harkat martabat dia. Yang kedua adalah menangisnya Anies hari ini menurut saya. Menangisnya Anies hari ini karena karena dapat tiket mungkin. Menangisnya. Jadi Bang Ipang dan juga Bang Egy ini tampaknya sudah masuk ke ruang untuk pendaftaran Capres-Cawapres 2024. Ini adalah Anies dan juga Caimin. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Breaking News TV One. Sehat selalu Bang Egy. Sehat selalu, sama-sama. Siap Mbak Ana. Dan pemirsa Breaking News TV One masih akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.